Jalan-jalan ke kota Lampung, pulangnya ke kota Surabaya. Saya dari SMPN 2 Bandung, nama saya Muhammad Yazara Ditya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menceritakan awal masuknya agama Islam ke Kesultanan Ternate dan Tidore. Kerajaan atau Kesultanan Islam di Indonesia diperkirakan ada sejak abad ke-13. Saat itu, kerajaan-kerajaan Islam bermunculan akibat adanya lalu lintas perdagangan laut pedagang-pedagang Islam dari Arab, Persia maupun India. Salah satu kerajaan Islam yang berdiri di Indonesia adalah Kesultanan Ternate dan Tidore yang berlokasi di Tanah Maluku. Kerajaan atau Kesultanan Ternate dan Tidore terdiri dari dua kesultanan yang berpengaruh dan berdiri pada abad ke-13. Perekonomian kedua kerajaan mengandalkan hasil bumi seperti cengkeh, pala, rempah-rempah, dan ramuan obat-obatan yang sangat diperlukan oleh masyarakat Eropa. Kedatangan Islam ke Maluku tidak dapat dipisahkan dari jalur perdagangan rempah-rempah yang terbentang antara Malaka, Jawa, Makassar, dan Maluku. Bahkan Raja Ternate ke-12, Molo Matea, bersahabat karib dengan pedagang Arab yang memberi petunjuk mengenai cara membuat kapal. Yuk kita melirik kerajaan atau Kesultanan Ternate. Setelah Sultan Zainal Abidin lengser, digantikan oleh Sultan Hairun dan Sultan Bahabullah, di mana masa kepemimpinan Sultan Hairun adalah masa kedatangan bangsa Portugis dan Spanyol datang ke Maluku yang berusaha untuk memonopoli rempah-rempah. Persaingan kedua bangsa Eropa ini melibatkan kerajaan kembar, yakni Ternate dan Tidore, di mana bangsa Portugis langsung memihak Ternate dan Spanyol memihak Tidore. Untuk menyelesaikan perselisihan ini, maka pihak Paus turun tangan melalui perjanjian Saragossa atau perjanjian penetapan batas wilayah yang isinya adalah Spanyol harus meninggalkan Maluku dan pindah ke Filipina, sedangkan Portugis tetap menguasai daerah-daerah Maluku. Pada masa kedudukannya di Maluku, bangsa Portugis mendirikan benteng Santo Paulo. Namun, semakin lama Portugis semakin mempertajam kekuasaannya atas memonopoli perdagangan di Maluku. Hal ini mendapatkan perlawanan dari Sultan Hairun, meskipun pada akhirnya Sultan Hairun harus tewas lantaran ditusuk pada saat peresmian perjanjian perdamaian pada tahun 1570. Sekarang mari kita bergeser ke kerajaan atau Kesultanan Tidore. Kerajaan Tidore terletak di sebelah selatan Ternate, berdiri sejak tahun 1322. Raja Ternate pertama adalah Syahadati alias Muhammad Nakol yang naik tahta pada tahun 1081. Namun, agama Islam baru berkembang saat Raja Ternate ke-9, Cirilia, bersedia memeluk agama Islam berkat dakwah Syekh Mansur dari Arab. Setelah masuk Islam bersama para pembesar kerajaan, Cirilia mendapat gelar Sultan Jamaluddin. Pada mulanya, dua kerajaan tetangga ini hidup dengan damai dan rukun. Namun karena kedatangan bangsa asing, maka terjadilah konflik. Setelah kemenangan Portugis dan sikap sewenang-wenangnya, membuat kedua kerajaan akhirnya sadar bahwa mereka harus bersatu untuk mengusir penjajah. Berkat kerjasama kedua kerajaan, maka Portugis dapat dikalahkan. Kerajaan atau Kesultanan Tidore mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Sultan Nuku, tahun 1780 sampai 1805. Sultan Nuku berhasil membawa persatuan antara Ternate dan Tidore untuk sama-sama melawan bangsa Belanda. Maluku banyak menjadi incaran bangsa Barat dikarenakan pusat komoditi rempah-rempahnya, di mana tanah di Maluku merupakan tanah yang subur dan menghasilkan tanaman rempah-rempah seperti cengkeh, pala, lada, dan kayu manis. Banyak hal yang kita bisa dapatkan dari pembelajaran kali ini, seperti masuknya Islam ke Nusantara dan masuknya Islam ke Kesultanan Tidore dan Kesultanan Ternate. Terima kasih telah mendengarkan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.